Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro yang acak kadut nggak karuan ya, yang paling ganteng seluruh Tegal ya, yang paling amburadul ya, yang paling kacau balau. Nggak apa-apa ya, yang penting isinya memberikan edukasi-edukasi yang nyata, yang nggak tipu-tipu Anda ya. Jangan sampai membuat orang jadi pada sangkut, kasihan ya, yang banyak orang-orang yang ditipu dengan koin-koin micin ya. Sudah jelas Mas Bro, saya sudah ingatkan dari tahun 2021 sampai sekarang nggak ada yang becus koin micin itu ya, hanya Dogecoin aja sama Shiba ya, yang lain nggak ada, omong kosong. Anda makin kere, Anda makin jengking, Anda makin kacau Anda ya. Banyak yang sekali yang stres ya, itu kalau lihat di Telegram tuh gimana itu, banyak yang habis di Dogesila ada yang habis di apa itu namanya Bob Doge lah segala macam. Hati-hati, koin micin itu 99% gagal ya, jangan Anda ulangi lagi. Koin-koin yang bagus banyak sekali, ngapain beli koin micin ya. Hari ini akan mengobrol-ngobrol ya, biasa sama Mas Bro ya, ada agak acak kadut gak karuan ya. Yang penting lihat market sudah agak menghijau, agak tenang ya, Anda pada seneng ya. Tapi itu kan belum seberapa, masih banyak yang sangkut di situ ya. Kasihan nanti kalau udah pada nggak sangkut, baru Mas Bro jingkrak-jingkrak tumpengan ya. Itu yang nanti saya akan ke depan lebih mendalam lagi, lebih mengoprak-oprak lagi ya, lebih kuar-kuar lagi, lebih menggelorakan lagi ya, mulai menentang yang token-token micin ya, akan Mas Bro gelorakan ya, biar semua orang pada kesel, pada jengkel sama channel Mas Bro. Bodo amat, emang gua pikirin apa urusannya ya. Jadi saya infokan untuk hari ini kepada Anda semua ya, yang belum subscribe tolong di subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi tentunya ya. Kita sama-sama bareng-bareng ya, yang baru pemula terutama masuk ngobrol-ngobrol, banyak bercanda di Telegram biar nggak pada stres ya, nanti takutnya lari-lari di jalan betulan gimana ya. Jadi seperti itu ya. Ini kan banyak sekali komen ya, yang mengenai pada ketakutan, pada sangkut, katanya ada yang di HNT, ada macam-macam koin lah yang pada takut ya, yang dengan berita-berita yang masih menegangkan itu ya, yang masih mengguncang dunia kripto itu, mereka sudah masih pada ketakutan. Jadi saya kasih tahu di sini ya, saya kasih pengarahan dikit supaya Anda nggak lari-lari ya. Jadi yang namanya Anda masuk kripto di tahun 2023 itu, Anda itu orang-orang yang bersyukur, Anda itu orang-orang yang beruntung harusnya Anda itu. Karena saat ini kondisi market harganya lagi hancur-hancuran, harga paling bawah paling dasar itu di tahun 2023. Jika Anda mengenal kripto di tahun 2023 ini, sebetulnya Anda itu banyak belajar dan Anda termasuk orang yang beruntung ya. Coba kita tengok ke belakang, teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, banyak yang masuk di tahun 2021 ya, belum tahu kripto, masuk aja tahun 2021, nggak gabung grup Telegram lagi, nggak mengenal siapa-siapa lagi, asal masuk aja ngunyuk ya. Pas yang dia temukan ya, orang yang membohongi, yang ngebul-ngebul aduh kacau nih, saya aja melihatnya geli, yang RP1 katanya yang Binance itu, kalau orang yang baru masuk ke situ pasti akan terbiur ya, dibilang nanti uang Anda 500 akan menjadi 500 juta itu dari Hong Kong, dari Bardia. Ini bayangannya itu, kasihannya itu yang memberikan uang sedikit nanti akan menjadi gede, itu kan akhirnya bermimpinya levelnya itu level yang tingkat dewa, tingkat tinggi. Mas Bro jadi ketawa, akhirnya menghayalnya itu berlebihan. Ketika barang yang dia beli tidak sesuai yang dia harapkan, pasti banyak yang gila, banyak yang stres. Itu kasihannya Mas Bro seperti itu ya. Jadi harus waspada, harus hati-hati ya. Ini penurunan kripto ini adalah penurunan yang sesaat, jangka pendek, waktunya pendek. Anda nggak perlu takut ya. Karena apa? Yang namanya sekarang yang lagi terjadi ini, dengan banyaknya fear di mana-mana ya, banyak food di mana-mana itu, ini yang namanya strategi
strategi bermain kripto, bagaimana cara well ataupun orang-orang pelaku pasar, orang-orang bangsat bajingan itu pengen masuk kripto di harga yang dasar, yang harga yang murah. Semua orang-orang dibikin FAT, termasuk Fair ya, termasuk Binance ya, termasuk apapun ya, semua dibabat habis. Kalau nggak bisa babat Binance, yang kecil-kecil dibabat, yang kecil nggak bisa dibabat Binance dihajar, pokoknya siapa aja dihajar. Intinya jurusnya bagaimana supaya harga itu turun, strategi daripada mereka ingin masuk di bawah, kemudian nanti dia akan menjadikan dia kaya raya. Karena apa ya, yang namanya setahun lagi halving BTC, yang mana siklusnya 4 tahun sekali, itu jelas tidak bisa diganggu gugat. Kalau toh nanti akan diperpanjang lagi urusan Binance, paling-paling nanti ya akan dilanjutkan setelah bull run, setelah mereka kaya. Tapi untuk pada awal-awal ini kemungkinan ini hanya jangka pendek, hanya sesaat. Setelah dia sudah berbelanja banyak, mendapatkan barang yang banyak ya, pasti nanti akan dibikin berita-berita yang bagus-bagus karena sudah mendekati halving. Mereka juga butuh cuan, mereka juga butuh uang. Itu di situ bro ya. Jadi Anda harus mengikuti apa yang orang-orang well lakukan sekarang. SRP aja harganya naik terus, yang diperkirakan nanti bulan depan dia menjadi pemenangnya, dengan ditandai dengan demand yang cukup besar masuk ke SRP. Katanya SRP sekuritas ya, katanya SRP ini itu, nyatanya mereka cocoknya yang dia ngomong aja dia masuk ke SRP. Kan banyak sekali yang namanya karyawan dari XIC kebongkar bahwa dia pun investasi di dalam SRP itu, paham ya? Sampai serak-serak begini, subscribe dulu. Ya, saya jelaskan semua ya di sini ya, yang mana sebetulnya yang akan dibekukan itu ya Coinbase sama Binance US ya. Untuk global itu nggak kena ya. Sebetulnya kalau hanya Binance US itu pengaruhnya nggak seberapa. Kan kemarin sudah pada sudah pada cabut semua ya, koin-koin yang mereka punya itu sudah pada dijual juga. Dari si Binance itu menyarankan untuk usernya itu untuk mengambil dananya. Jadi luar biasa si itu ya. Jadi nggak kayak Hotbit, jadi mau dibekukan, kosongin dulu ya semua yang punya aset-aset di sana itu, silahkan dijual. Kan makanya sekarang harganya turunkan di situ ya. Sebetulnya kalau hanya Binance US itu ya nggak akan terlalu parah, mungkin ini penurunannya ya sudah selesai ya. Tapi yang namanya XIC itu kan akal bulusnya banyak, barangkali nanti apalagi yang di FAT apalagi yang untuk menghancurkan market kan bisa aja. Sebetulnya ini yang terjadi ya, ini FAT Fair yang murni yang terjadi penurunan ini karena orang pada ketakutan ya, pada jual asetnya, menjadikan harga ini turun ke bawah. Sebetulnya kalau hanya Binance US sama Coinbase ya itu enggak segitu turunnya ya, karena di sana itu kecil ya. Binance itu yang banyak itu di globalnya, tapi karena orang pada takut banyak ngejual, kemakan fear ya, strategi dia menang. Emang dia itu pinginnya bikin fear kayak gini tuh supaya harga jatuh, dia ingin serok kan, seperti itu. Itu pendapat Mas Bro seperti itu. Paling nanti karena ini menjelang halving juga dia akan cari keuntungan juga. Nanti setelah halving BTC baru mungkin akan dilanjutkan lagi ya. Ini kan kemungkinan kayak Ripple XRP itu sama SEC itu ya. Jadi berlarut-larut nanti panjang, jangkanya panjang. Yang saya harapkan jangkanya panjang. Habis itu ya Trumpnya jadi presiden, semua XEC, semua karyawannya, kroni-kroninya dipecat semua, dibantai babat semua, maka akan perubahan terjadi. Yang namanya AS itu kan seringnya kan bertele-tele, gampang sekali merubah tatanan ya. Jadi nanti kalau yang jadi Trump ya, yang diperkirakan itu ya, Partai Republik itu diperkirakan itu akan menang nanti dengan kejadian yang arogan daripada Presiden Biden yang menggelorakan perang ya, yang bikin perang Putin sama Ukraina sama
Rusia dan hambur-hamburkan uang, menjadikan inflasi yang tinggi, rakyatnya susah, sudah tidak ada simpati lagi rakyat AS sama Joe Biden itu. Jadi tenang aja, kalau melihat sekarang yang terjadi itu sebetulnya ya memang Binance US itu mau dibekukan, tapi kan saya sebutkan tadi bahwa usernya itu suruh ngambil semua aset-asetnya, dan penurunannya itu nggak berdampak banyak dengan global. Sebetulnya nggak turun sampai dalam kayak gini. Ini turun dalam kayak gini itu karena fear-fearnya itu strategi dia bikin fat-fat supaya harga jatuh itu terjadi. Banyak orang yang takut ya, termasuk anda kan pada takut, pada bingung di komen itu ya. Itu di situ. Kalau ini sebetulnya nggak perlu takut, tunggu sampai halving, sampai bulan, sampai kita cuan. Habis bulan, habis cuan, kita baru hati-hati. Mungkin nanti akan mencuat lagi itu kasus-kasusnya Binance seperti itu, pasti seperti itu. Itu pun kalau XEC-nya masih tetap menjabat. Kalau diganti kalau Biden jadi lagi, nggak mungkin, saya rasa nggak mungkin. Paling-paling Trump, kalau Trump terbuka semua kripto, aturan berubah lagi Amerika seperti itu. Harapan kita seperti itu ya, gitu ya. Di situ ini aja yang namanya kripto itu nggak main-main ya. Yang namanya kita punya orang Sri Mulyani aja sampai angkat bicara mengenai kripto ya, mengenai Binance, dia pun sampai angkat bicara bagaimana enggak hebatnya kripto ke depan ya. Yang kalau anda takut, masuk di Bank Hedera ini ya, Bang Hendra, semua saya masuk ke website, lihat-lihat berita itu luar biasa. Hedera ini selalu muncul, punya mereka, media yang kontrol mereka, yang punya mereka, siapapun media manapun dia akan menyelipkan daripada Hedera ini ya. Semangat ya. Jadi di situ nggak perlu takut. Yang namanya ini lagi perang perdagangan ya, perang-perangan itu ya. Kalau yang namanya perang itu bukan berarti perang fisik saja bro, malah ini yang bahaya perang ekonomi. Kalau perang fisik kan ketahuan, Ukraina sama Rusia ya, Mbah Putin mau mengeluarkan rudal, Anda tahu ya, Anda bisa kabur, bisa lari ya, itu ketahuan, namanya serang-serangan gentleman. Kalau ini kan perang ekonomi, lebih menakutkan lagi. Tahu-tahu uang Anda habis ya, penuh tipuan menipu. Apalagi yang Anda dimasukkan ke koin micin, tiba-tiba rungkat. Ini ya, makanya di sini enjoy aja, banyak ketawa ya, biar nanti masuk Telegram, biar Telegram acak kadut orang yang isinya bercanda, nggak apa-apa daripada Telegram isinya tipu menipu, ngomongnya serius, sok berdasi, sok ngomongnya pakai bahasa yang kosakatanya tinggi-tinggi ya, dengan begitu hebatnya ya. Dogi sila pasti akan menjadikan Anda kaya, dogi sila akan menjadikan Anda jutawan, ayo masuk. Sekarang sudah rungkat, mending belak-belakan ya, acak-aduk ngomong seenaknya aja di Mas Bro, nggak apa-apa. Yang saling menghargai, saling menghormati, yang penting sharing, saling pemahaman ngasih. Nanti kalau komunitasnya sudah kuat ya, sudah banyak, nanti akan saya kasih ilmu licik bercanda ya, nanti bisa untuk main ngedam ya. Nanti ada yang namanya teman saya aja, saudara saja, tukang bikin micin ada, nanti saya bikinkan micin ya. Orang kita, komunitas kita nanti beli dulu semua ya, kemudian saya angkat ya, nanti banyak orang yang beli. Anda komunitas kita TP mau apa, tapi kan itu kan enak nggak enak kok ya, itu di situ ya. Makanya yang namanya kripto itu pemenangnya adalah orang yang sabar ya. Kalau melihat daripada kita sabar melihat indikator ya, RSI yang pernah saya bahas tadi itu, saya baru pertama itu bahas itu ya. Sebetulnya semua itu sebetulnya Mas Pil semua tahu, tapi kan itu kan udah berlalu lah, masalah indikator hampir semua orang bisa ya. Itu sebetulnya mengikuti indikator RSI pun, ketika kita masuk di support jual di resisten pun itu sebetulnya valid. Kalau weekly-nya itu bisa, tapi memang orang kan nggak sabar, pengen nunggu waktu sampai tahunan ya, menunggu turunnya support yang weekly-nya sampai
pas posisi disupport kan tahunan. Kebanyakan kan orang bermain scalping kan 15 menit ataupun 30 menit. Ya itu kalau pakai indikator itu semua indikator, kalau yang jangka pendek kayak gitu 1 jam pun kadang-kadang meleset, nggak tentu ya, nggak bisa. Kalau weekly itu bisa jaminan. Karena apa? Yang Mas Bro bicarakan ini bukan asal jeplak ya. Karena kalau weekly itu ya ibaratnya itu orang-orang yang bertapa. Paham? Ada orang-orang yang bertapa, orang-orang sabar, punya jiwa yang bersih, menunggu. Sabarnya kayak apa? Nunggu RSI itu handle-nya sampai nunggu sampai jatuh di support itu nunggunya lama, benar-benar betul-betul orang yang bertapa di situ ya, nggak sembarangan, makanya sabar. Tapi itu pasti terjadi kalau weekly. Kalau kita kan nggak pinginnya kan 1 jam cuan, 2 jam cuan, gundule anjluk, uangnya Mardiah, uangnya Hongkong yang banyak, Anda kena loss kan, seperti itu ya. Emang gampang trading ya, dikit-dikit dikocok naik turun ya bisa. Kalau uangnya yang miliaran, taruhlah nggak usah miliaran ya, ratusan juta aja untuk cari cuan namanya 1-2 juta gampang ya. Kalau kita uang masuknya sedikit-sedikit, kita mau scalpingan modal dikit-dikit kan kita cuannya nggak terasa. Makanya yang namanya orang receh kayak Mas Bro ini ya sabar, kita nunggu koin-koin ngebul kembali next bulan yang akan datang. Kita mulai nanam dari sekarang ya. Jika nanti sudah pada tebel uangnya ya, nanti setelah bulan sudah pada punya uang, nanti akan mainkan sama Mas Bro ya, akan saya tuntun kita main up sama main down ya, jangka pendek, supaya kita cuan ya sambil menunggu lagi buantingan selanjutnya kan, seperti itu. Jadi masih banyak waktu ke depan ya, masih banyak waktu ya. Belum tahun 2025, tahun 2026 sampai tahun 2030 masih banyak kesempatan. Santai, kita pergunakan waktu kita itu untuk belajar, untuk memantau daripada pergerakan kripto itu sebetulnya seperti apa ke depannya ya. Kalau kripto ini sekarang memang jadi rebutan sebetulnya ya. Sekarang gimana? Usaha, perusahaan-perusahaan ya, perbankan ya, saham-saham ya, semua pada rontok, pada hancur ya. Butuh modal besar ya, pajaknya besar, bayar karyawan besar ya. Kalau kripto modal apa? Modal bikin token aja mereka bisa dagang token. Makanya ya kripto itu ke depan menjanjikan, makanya menjadikan sekarang jadi rebutan. Kalau sekarang ada fear fat itu memang waktu yang tepat masuk kripto itu di saat kondisi fear yang sangat tinggi, fat yang sangat banyak, harga ngelongsor ke bawah. Seperti saat ini waktunya untuk masuk ya. Bukan nanti harga sudah tinggi, sudah ngebul, Anda baru heboh, Anda baru bingung, Anda baru cari modal ya, baru masuk, Anda sudah ketinggalan. Takutnya ngelongsor lagi, Anda sangkut ya. Kalau naik ke atas juga naiknya sudah nggak banyak. Yang namanya invest untuk jangka panjang yang bikin Anda kaya raya itu harus jangka panjang. Paling nggak sekarang masuk di Cardano itu nanti tahun 2030 harganya tahu udah berapa ya. Memang koin-koin invest jangka panjang seperti itu. Arbitrum ya, ARB itu, terus Optimis itu nanti kedepannya akan luar biasa. Matic itu Anda nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Mau dibilang FAT, mau dibilang FUT, yang namanya peperangan keuangan sekarang, peperangan rebutan market. Jadi memang taktik cara seperti itu, yang namanya politik itu kan taktik, suatu taktik cara ya, baik haram maupun halal, yang penting untuk mencapai tujuan dia supaya tercapai apa yang dia inginkan kan, seperti itu namanya taktik dalam politik. Nggak perlu Anda khawatir dengan harga seperti ini. Ini fat seperti ini memang lagi diadu strategi, ingin banting harga untuk dia supaya bisa masuk ya. Sekarang Anda pikir aja ya, apa bedanya ETH? Apa bedanya dengan BTC? Kenapa BTC sama ETH nggak dia bilang security? Ya, kemarin ETH dibilang sekuritas, sekarang sudah enggak. Ya, kenapa? Yang cocok-cocok dia, seenak udelnya dia, semaunya dia yang bikin pelaturan, dia yang mau meras uang-uang kripto. Ngapain dipikirkan takut masuk Cardano, takut masuk BNB, takut masuk Polygon yang dibilang security? Bodoh amat, emang gue pikirin itu salah besar. Yang namanya
Kalau BTC saya percaya memang BTC itu kan desentral ya, tidak ada yang kontrol. Memang kalau desentral itu memang bagus, jangan sampai nanti uang kita dibekukan sama mereka. Yang enak memang kita sendiri yang mengatur daripada keuangan kita, mau buy mau kita mau ambil uang, yang penting itu di tangan kita sendiri tanpa harus dikontrol sama pemerintah, kan seperti itu ya. Kenapa yang lain dibilang sekuritas, BTC enggak, ETH enggak? Karena dia banyak di ETH, dia banyak di BTC. Yang punya dia, yang koin-koin yang mereka investkan pasti bakal nggak dibilang sekuritas karena dia punya di situ. Tapi kalau yang lain dihancurkan, pinginnya supaya masuknya ke situ, paham ya? Mungkin masalah ngobrol ini udah dulu, kita lihat di market sebentar ya. Oke, per video ini dibuat BTC sudah 388, kadang 387, 385 ya, rate-nya lagi bermain di situ ya. ETH-nya sudah masuk ke 25 ya, BNB-nya 35, SRP-nya udah 78, malah tadi sampai 8.000. Jadi yang namanya fat buruk segala macam, yang namanya waktunya udah naik ya naik. Ini Polygon ya, kemarin 8.000, 7.000, sekarang udah hampir 10.000 lagi. Katanya Polygon itu sekuritas, nyatanya naik ya. Ini yang bakal cepat naik tuh Polygon ya. Polkadot Anda perlu masuk ya, Polkadot masuk, nggak usah takut dibilang sekuritas, mau bodo amat, masuk aja ya. Jadi kesempatan ini untuk masuk yang Uniswap ini kan juga cepat ya, Uniswap juga cepat, yang punya mereka ini, Uniswap itu punya mereka, gimana nggak cepat ya. Ini kan Filecoin dibilangnya apa namanya, sekuritas ya, karena ini desentral. Ya nanti kalau SRP menang ya ini ikut menang Filecoin-nya, nggak perlu Anda takut yang namanya silvernya cryptocurrency ya, Filecoin ini ya, Hendra ya, Bank Hedera, ini Habar ya, ini nggak perlu takut, ini punya mereka ya. Kronos CRO Singapura ya, Aptos juga sangat sekali dimainkan ya sama apa namanya, paus itu. Aptos itu cepat ya. Kalau Arbitrum ini untuk proyek jangka panjang, di layernya duanya ETH, sama juga Anda membeli Matic di tahun 2020 yang harganya masih receh, ataupun 2019, makanya Anda nggak usah perlu takut, masuk saja umpamanya Arbitrum itu untuk jangka panjang, nggak usah ditanyakan 1-2 bulan ke depan, Mas Bro apa kabar. ARB itu untuk proyek jangka panjang, marketnya juga masih besar, 18,9 triliun, nggak perlu Anda takut. Beda dengan koin micin paling-paling 2 triliun, ketika dibanting tinggal setengah triliun, habis uang Anda. Kalau ini enggak, Arbitrum itu enggak. Penurunan berapa sih? Paling belum ada 15% ya untuk Arbitrum ya. Jadi hari ini saya memberikan pengarahan sedikit aja ya. Dan ini satu lagi nih, kalau Anda perlu masuk tuh GRT ya, Algorand dibilang sekuritas, nggak apa-apa, masuk aja. Algo itu harganya 1,7, waktu yang tepat saat ini untuk masuk ya. Mungkin hanya itu aja ya, Mas Bro masih agak serak-serak basah gitu ya. Jadi bila banyak kesalahan, mohon maaf. Yang namanya manusia nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda buang, terserah jauh kemana ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.